Gue tuh sama sekali nggak pernah ngeliat dia langsung mata ke mata. Oh gitu, kenapa? Takut lu? Gue nggak pernah begitu ngomong melalui Oh berarti naskah. Gue kira dia baca buku, baca apa? Bener. Gitar, nyanyi, terus lu bikin puisi sendiri, lu bikin quote sendiri, lu bikin lagu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Bara Valentino di channel Bara Valentino. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-kontennya. Nah, buat kalian guys, di video kali ini banyak banget teman-teman minta aku untuk bikin video sama salah satu idola kalian. Teman-teman banyak banget komen di YouTube aku dan DM aku di Instagram juga, dan komen di Instagram juga. Jadi mereka minta bikin video sama Atar atau Vicky Kalea, dan sekarang aku lagi sama idola kalian, Vicky Kalea. Halo semuanya, senang banget bisa masuk YouTube-nya. Wih, amin amin, semoga subscribe-nya makin nambah ya. Oke guys, sekarang aku lagi sama Vicky atau dibilang Atar, sama salah satu idola kalian di Love Story The Series di SCTV. Di sini kan pertama gue mau bilang terima kasih karena lo udah kasih kesempatan untuk kita bikin video bareng, di konten bareng di YouTube gua. Sama-sama. Kemarin kita mau bikin terus jadwal kita kebentrok, jadi kemarin dia bisa, gue nggak bisa, gue pas bisa dia nggak bisa, jadi kebetulan pas sekarang ini sama-sama bisa, jadi udah sekat aja kita bikin video ya. Di sini aku ada pertanyaan kayak Q&A aja buat Vicky, question netizen ya, buat Atar nih. Jadi lo jawab sejujur-jujurnya. Ada beberapa pertanyaan di sini, oke? Tentang kehidupan lo, karir lo, syuting di Love Story, pokoknya banyak lah. Yang pertama, kapan pertama kali terjun di dunia entertain? Oke, ini gue juga belum tahu sih, jadi gue mau tahu juga kapan pertama kali Vicky Kalea terjun di dunia entertain. Kalau untuk dunia entertain kayak modeling sama photoshoot itu 2013 mungkin ya. 2013, lumayan lama ya, sekitar 9 tahun ya, udah mau 10 tahun, lumayan juga. Kalau acting paling 3 atau 4 tahun. Senior gue nih, senior dia. Oke, yang kedua, seorang Vicky Kalea yang seorang model, penyanyi, pemain sinetron, layar lebar juga. Dari keempat itu ada nggak sih yang lebih disukai banget? Berada di peran apa dan kenapa pilihannya itu? Misalnya, lebih suka main sinetron, kenapa? Untuk saat ini aku lebih suka sinetron di sini. Nah, di Love Story nih. Iya, di Love Story. Dan selama aku syuting paling nyaman di sini, paling mendalami tokoh Atar juga. Oke, coba kita dengerin ya. Karena gue juga jujur aja belum pernah kayak dengerin curhatannya. Dia belum begitu banyak ngomong tentang jejak kita masing-masing sebetulnya. Iya. Jadi kalau untuk perjalanan paling nyaman sih syuting di sini sih, syuting di sini. Teman-temannya, kru semuanya saling bahu-membahu untuk bikin adegan yang best moment lah gitu. Oke. Ngasih yang terbaik buat penonton. Biar karakter lo juga lebih dapat. Betul, di sini kayak ngebentuk banget untuk menjadi Atar, untuk menjadi masing-masing tokoh di sini gitu. Dan di sini syutingnya udah nggak kayak temen lagi, udah kayak saudara jatuhnya semuanya. Jadi syuting sekaligus kayak punya keluarga baru di sini. Tapi emang jujur di Love Story gue juga pertama kali syuting nyaman banget karena teman-temannya udah seperti saudara sendiri, best friend lah semuanya di sini. Betul. Nah, oke, itu alasannya Vicky kenapa lebih suka sinetron. Iya. Dan yang ketiga, kesan dan pesan selama syuting di LS. Kesannya sangat beruntung banget bisa masuk ke sini. Karena emang masuk kan tengah-tengah tuh, kenapa nggak sejak awal aja gitu kan? Iya benar. Di sini kebetulan sama Shiva juga baik banget, dia bisa bantu aku untuk betul-betul dapetin adegan-adegan, dan dia nggak pandang lawan main. Sebelumnya kan dia emang sempat diplotin sama kayak Rizky Nasar, kayak Megantara ya benar. Pemain-pemain sebelumnya gitu. Iya. Dan sekarang masuklah pemain senior senam art lah ya. Masuklah tokoh Atar yang diperanin sama aku gitu, yang jejaknya mungkin nggak seluar biasa mereka gitu, tapi dia tetap humble banget, tetap kayak ayo Kak Vicky, ayo. Kalau gitu berarti first impression lo ke Shiva apa? Dia cewek yang sangat humble, baik banget, dan apa ya,
dia tuh kalau misalnya gue ngeliat dia tuh positif tuh gak? Emang gitu sih, orangnya positif aja gitu. Positif. Karena terlalu humble sih, pokoknya dia cerita apa, ngomong apa-apa, kita salah pun juga dia kasih tahu apa-apa Iya, semua. dia positif banget sih, maksudnya kayak bahasa kuliah sama dia di set juga nggak ada pembahasan lain selain syuting, selain Madinah, lu Madinah, gua Atar itu. Selain itu, kayaknya gue juga nggak begitu ngomong terlalu ini. Iya. Oh gitu. Jadi lo nggak berani juga ngomong di luar syuting sesuatu lain. lain. Kalau misalnya enggak gini, gue tuh ada hal yang paling aneh. Gue kalau misalnya sama Siva nih, ini seru nih. gue kalau misalkan di luar set ya, sebelum action, gue tuh sama sekali nggak pernah lihat dia langsung mata ke mata. Oh gitu, kenapa? Takut lu? Gue nggak pernah, sama sekali nggak pernah lihat dia mata ke mata gitu. Dan kalau misalkan syuting, kalau misalkan emang action baru mulai kayak mainin matanya, Tar, nakal ya. Ingat, lu tuh di sini menjadi anak yang emang ke cewek tuh begini. Tapi setelah cut sampai sekarang ini, kalau misalnya habis di luar set itu, aku sama Siva juga kayak enggak ada yang saling pandang kafiki apa. Tapi gue perhatiin sih. Tadi kan kita buka puasa bareng juga ada Siva, Vicky, Gino, Yasmin yang lain juga rame-rame. Terus ya udah kalau ngobrol dia mah orangnya sopan banget. Misalnya kalau ngobrol sama Yasmin, Esta pun juga begini. Iya gitu malu-malu. Oke, ya first impression ke Siva itu ya. Yang keempat, gimana cara ngatasin kalau tiba-tiba lagi bad mood pas lagi syuting? Bad mood tuh biasanya aku kebawa sebelum ke lokasi syuting. Maksudnya dari mulai kamar nih, udah rusak moodnya, di set pasti tambah rusak lagi gitu. Biasanya aku pagi tuh selalu dengerin musik pagi ya. Beda ya, penyanyi emang beda. Iya, emang kalau buat aku pagi tuh makan pun juga pasti dengerin musik. Souls kita, ya kan, musik bikin lebih tenang kita. Kalau kita jogging juga kan biasanya kalau pakai musik lebih ada. Apalagi gue sih nggak bisa, gue sama sekali nggak bisa kalau nggak ada lagu. Kalau jogging ya. Oke, musik. Pertanyaan berikutnya, hal apa yang disukai peran sebagai Atar? Yang paling disukai pejuang banget sih. Dia tuh pejuang tanpa lelah. Gini, aku ada salah satu DOP namanya Om Weli. Dia tuh sama Pak Ibon sangat-sangat bikin adegan menjadi tambah heboh lagi, tambah bagus lagi. Kayak sebetulnya adegan nyemplung di kolam tuh sama sekali nggak ada di naskah. Adegan-adegan yang aneh tuh sama sekali nggak ada di naskah. Kayak Vicky, lu mau nggak nyemplung begini? Siap, apapun gue siap, gue bilang gitu. Yang penting hasilnya bagus, tayangnya bagus. Benar. Penonton juga senang. Kalau sebagai aktor kita harus selalu begitu. Kayak kemarin juga habis pas panasan tuh, terus gitu. Lu aman nggak? Ada, udah bikin. Aman. Benar sebagai aktor kita harus mencoba semuanya. Mohon maaf kalau misalkan gosong banget jadi. Oh, lu masih aman. Kemarin lu nggak lihat ya? Muka gue merah banget. Gue tuh kulit putih, gosong. Itu jadi merah banget. Gue sampai di DM kok sih. Syuting di mana itu? Di sini? Di ini. Setelah kita geriting turun ke bawah, bukan syuting lagi. Ini pada DM, kenapa sih Rama sama Papa Wilan, kenapa mukanya kayak udang goreng gitu? Itu parah banget, merah banget. Gue sampai perih, kalau mandi perih, panas. Paling kayak jiwa-jiwa pejuangnya Atar itu sih yang salut banget sih, mungkin kayak pantang lelah, pantang menyerah itu buat dapetin Madinah. Berarti pejuang banget ya? Pejuang banget. Oke, pertanyaan berikut, gimana sih perasaannya saat tahu akan beradu akting dengan Siva? Awal-awal deg-degan banget sebetulnya. Maksudnya nama Siva kan lumayan besar di Indonesia. Nah, Siva seperti dulu kan gue pernah wawancarain si Megan juga. Siva katanya sebelum lahir dia udah jadi aktris. Iya, dia dari mulai kecil aja udah syuting. Iya, emang jago banget dia. Masih usia 7 tahunan apa lebih kecil lagi? Udah syuting. 7 apa 8 tahun dia. Dan aku sempat lihat video dia sama Raya Pohadi. Ah iya. Waktu dia masih benar. Kan, nangis-nangis. Di sini malah jadi apa? Ponakan. Iya. Kaget sih sebetulnya pas waktu Vicky, kamu bakal syuting gantiin Megan katanya. Gantiin Megan, telepon kapan selesai syutingnya, nanti bakal masuk di SCTV, gantiin si Megan nanti. Pokoknya sama Cut Siva, aku bilang gitu. Oh, Siva. Aku selalu berdoa semoga dapat lawan main yang humble. Yes, karena ada beberapa pemain Indonesia tuh kadang berhubung dia sudah banyak judul, berhubung dia beranggapan udah banyak fans atau apa, punya batasan untuk lawan main barunya biasanya gitu. Kalau Siva berarti dia pernah ketemu pernah kan?
Gue sempat ketemu sama salah satu pemain. Oke, coba cerita. Aku sempat syuting sama satu pemain. Oke. Mungkin namanya udah lumayan tinggi di Indonesia. Dan kalau misalkan emang dia punya nama lumayan punya nama di Indonesia, fans juga banyak banget. Kalau syuting dia selalu yang penting gue bagus, kalau main gue udah amat. Ada yang kayak gitu kan. Dia sama sekali nggak bantu. Kalau misalkan gue di sini misalkan gue ini cover sama lu nih, gue selesai. Gue otomatis saling bantuin nggak sih? Bantuin lu untuk melanjutkan mancing apa gitu. Cut udah dia cabut. Terus tentang masalah ya base camp atau apa, ada sih beberapa yang merasa. Gue pernah dengar sih, tapi untungnya sih gue belum pernah kayak hadapan sama atau pernah main sama pemain kayak gitu. Untungnya sih masih belum. Alhamdulillah pas sebelumnya belum pernah. Tapi kayak masuk di LS dari Gino, Yasmin, Anjas, Marapun, Fatir, Vera, semuanya hambal-hambal semua. Justru kalau pemain film di Indonesia atau aktor Indonesia itu yang lebih tua, yang lebih senior itu malah jauh lebih baik. Benar. Jauh lebih baik. Mungkin kita juga nggak sadar, mungkin kita kalau lagi misalnya gue malu untuk saling kenal pasti kayak mikirnya sombong. Sebetulnya kalau misalnya pemain kayak senior kayak Anjas, kayak Bunda Uci Bin Slamet, semua gitu. Mereka tuh kayak baik banget dan emang mereka mungkin merasakan susahnya untuk menjadi dia sekarang. Benar. Karena sekarang itu banyak banget pemain atau bintang-bintang yang emang joget naik syuting, bikin video FYP syuting, bikin video followers naik gitu. Sekarang sosmed sih. Jadi beranggapan dia gampang untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi aktor, setelah itu bakal star syndrome. Oh gitu. Dia nggak ngerasain susahnya. Jadi kalau first impression lo kayak gue gimana? Gue star syndrome gak nih? Sebetulnya gue sempat nonton film media yang di tukang ojek ya. Oh iya, 2000 juga main sama dia, sama Mesya ya. Mesya. Oh iya. Mesya teman-teman gue. Iya. Ya orangnya. Aku sempat lihat dia di film itu dan ketemu di sini ya. First impression baik. Lu baik dan lu tuh kayak tipe orang yang apa ya, maksudnya bule, tapi bulenya kali ini bule yang nggak kocak. Teman-teman gue banyak yang bule tapi kocak sumpah. Bule yang suka kadang joget, ngomong juga bahasa Indonesia yang masih berantakan gitu. Oh gitu. Kalau ini bulenya bule-bule yang cool, nggak? Bule cool. Cool ya, cool. Coba lu nanya sama Panjul, gue cool nggak? Lama-lama orang kalau hangout sama gue jadi alay lu. Cool. Biasanya kalau ngisi waktu luang sebelum tag atau sesudah tag itu ngapain? Baca sih, paling baca. Sebelum tag baca, biasanya dulu sebelum besok syuting malam baca. Cuman saking capeknya jadi biasanya kalau misalkan malam baca simpelnya doang, besoknya baru baca naskahnya. Oh berarti naskah. Gue kira dia baca buku, baca apa? Itu paling kalau misalkan waktu dulu syutingnya malam atau apanya biasanya ya udah main gitar doang sih. Gitar gue pernah sering gitar dia ya bener. Gitar, nyanyi, terus lu bikin puisi sendiri, lu bikin quote sendiri, lu bikin lagu sendiri. Gak tau itu masuknya ala ya romantis sih, gue gak tahu tuh. Enggak, bagus. Kalau bikin, dia orangnya kreatif banget untuk bikin lagu sendiri juga. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut, sebutkan 3 kata untuk Syifa. 3 kata, soleha, humble, baik. Attitude-nya sangat baik. Pertanyaan berikut, apa keinginan terbesar yang ingin diwujudkan di tahun 2022 yang belum kesampaian di tahun 2021? Pengen banget punya rumah. Amin. Sama kita brother, pejuang rumah kita ya. Karena usia juga makin cepet gitu kan, pengen berumah, pengen cepet nikah. Kalau misalkan betul-betul udah yakin dan ketemu semua jodohnya. Amin. Untuk hal-hal itu gua aminin banget, amin. Karena ya kadang-kadang kita manusia kayak dapat duit, habis lagi makan. Benar, karena pengeluaran lebih banyak. Iya, jadi kayak udah. Hidup di Jakarta keras bro. Ngapain lagi kalau nggak semangat. Itu sih paling rumah menikah. Anak-anak merantau kita. Iya. Afghanistan, Cirebon ya lo. Cirebon. Oke, pertanyaan berikut. Apa makanan favorite Vicky? Ayam. Ayam diapain nih? Ayam kan banyak, macam-macam. Ayam sih diapain aja, soalnya gue nggak bisa makan seafood. Oh seafood nggak bisa? Gue nggak bisa makan ikan, udang, cumi. Daging gitu? Daging makan. Daging masih bisa? Daging kambing, sapi makan. Pokoknya semua hewan yang nyemplung di laut, aku nggak suka. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Amis itu apa ya? Padahal rumah gua tuh ke pantai cuma 2 kilo 3 kilo padahal cuma nggak bisa. Padahal enak loh seafood.
Dulu di Afghanistan kita di sana cuman makannya ikan. Kalau dengar kita di luar negeri makan kayak udang, cumi gitu-gitu, jujur aja jijik di sana. Tapi pas gue di sini coba enak. Tapi pas gue cerita ke orang tua, aku di sini makan misalnya kayak udang, cumi gitu-gitu, ih jijik, ngapain sih gitu-gitu, nanti sakit gitu. Enggak, aman di sini, seluruh dunia makan gitu, masa aku nggak boleh. Gue juga. Tapi enak loh. Iya, makanya banyak yang bilang kota udang banyak udangnya, tapi gue nggak makan udang. Oh gitu, berarti makanan dia ayam ya? Ayam, kambing, sapi. Oke, pertanyaan berikutnya, pernah gak tiba-tiba pas lo lagi tag terus lupa skrip? Tapi sejujurnya sih itu semua orang pernah. Gue kendalanya kadang kayak gue gak bisa ngomong sama lo nih, jelas. Tapi kalau misalnya udah acting nih, suka belibet gue ngomongnya. Belibet sih nggak masalah ya, tapi kalau di sini pertanyaan kan tiba-tiba lupa. Jujur aja, semua orang pernah. Iya. Semua. Kadang kalau misalnya udah baca nih, oh udah aman ya, oke tag. Pas dikasih, apa ya tadi awalnya, bisa kayak gitu sih. Kadang gitu, iya benar. Baca, udah aman, hafal, aman. Dikasih aja naskahnya sama Astrada gitu. Ya. Oke tag ya, bang awalannya apa ya bang? Kadang kita lupa awalan. Gue kadang memang jarang kumpul sama anak-anak di belakang juga. Kesatu kamar gue emang bisa dibanding kamar Ya, lain. kamar dia sama pemain lain tuh agak misah gitu. Gedungnya beda. Jadi kalau misalkan ke situ kadang suka pas gue nongol kadang suka nggak siapa gitu. Pas lagi gue tag juga kadang pengen ke situ, tapi waktunya dipakai untuk istirahat. Iya, dia cuman keluar ambil makan di dekat kamar kita. Fik, ambil makan ya? Iya. Ya udah ayo nongkrong gitu sini. Capek gue, rebahan dulu ya. Rebahan balik pagi. Oke. Next question, Atar atau Vicky pernah nggak merasa canggung saat adu akting dengan lawan mainnya dalam sinetron? Pernah banget. Dulu dan sekarang juga masih sih, aku tuh orang yang insecure banget, pemalu iya, nggak pedean iya, dan dari kecil hati gue tuh orangnya nggak tahu. Kalau misalkan lawan main gue nih udah berasa artis banget misalkan gitu ya, gue tiba-tiba langsung kayak down gitu kan, berasa nggak disupport untuk satu sama lain memainkan adegan itu. Kayak bisa dikatakan ya itu kan, misalkan gue syuting sama orang yang emang udah punya nama, tiba-tiba kayak udah lo siapa gue siapa gitu, yang penting gue udah selesai, lo ya lo gitu. Karena mentalnya kadang suka dimainin juga sih di situ, perlu mental yang kuat. Dia bikin down ya. Tapi emang di dunia entertain itu butuh mental yang kuat sih. Betul. Enggak semuanya lembut, enggak semuanya galak. Benar, Koro pun begitu. Iya, kalau misalkan kita mentalnya yang nggak kuat, kadang itu lokasi tuh kadang-kadang kerja di lapangan tuh sangat keras dibanding kerja di kantor gitu. Benar. Kayak bahasa-bahasa binatang yang kadang suka keluar, kalau misalkan dia lagi capek, misalkan ini lagi capek, kadang suka. Tapi hanya ngomong doang sebetulnya gitu, supaya mental kita, ayo dong lu, ini lo gitu. Justru kita anak-anak pejuang. Misalkan mental kita nggak kuat malah kayak makin down, mental kita nggak kuat malah kayak makin dikecilin kita di situ. Benar, kalau kita mikirin karir harus mental kuat. Betul. Dan harus melewati semuanya. Oke, next question, lebih suka traveling atau staying at home? Staying at home. Oh, berarti lo orangnya kurang suka traveling ya? Suka, tapi lebih milih gue betah di rumah. Oh gitu? Iya. Tapi tergantung juga sih, kalau misalkan emang travelingnya kemana atau sama siapa, momennya kayak gimana. Tapi kalau untuk saat ini dikasih waktu, pengen banyak istirahat di rumah. Kalau misalnya nih udah nikah lo, terus lo pengen lebih sering traveling atau lebih staying at home? Kalau bulan madu sih pasti bakal traveling ya, maksudnya jalan-jalan kemana. Setelah bulan madunya mungkin banyakin waktu. Ya bulan madu emang waktunya pisah kan, emang khusus. Pertanyaan berikutnya adalah, adakah sosok yang menjadi inspirasi Vicky dalam berkarir di dunia entertain? Aku sangat fan banget sama Siapa? Vino Gebastian. Oh, kita sama. Gue sempat satu judul sama dia di film Bangkit dulu. Dulu itu masih gue belum jadi siapa-siapa, dan ya sekarang juga masih belum siapa-siapa sih. Maksudnya gue waktu di film Bangkit itu masih menjadi timnya Vino, tim ya pembantu kecil-kecilan lah gitu lah. Ada adegan gitu, cuman kayak pas gue diam cuma siapa Fik, lu sih cuma daripada lu bengong kayak gini, mending lu pas gue melakukan ini lu dialog gini deh. Jadi kalau misalkan gue aktif begini, lu nggak diem. Berarti dia kasih inspirasi buat kita juga. Jadi lu nggak usah diem gini. Jadi pas gue ngomong begini, lu tanggupin begini ya. Nanti gue begini. Benar. Berarti orangnya, gue sih sangat menginspirasikan dia, tapi gue belum pernah ketemu. Iya. Yang pertama dia laki banget, itu humble, baik,
balik lagi ke yang tadi bahwa artis senior tuh lebih bisa menghargai. Selain Vino, siapa lagi? Selain Vino, cowok, kalau harapannya sih gue pengen bisa kayak Boys fighting sampai kalau misalkan gue syuting, kalau misalkan drama doang mungkin kayak hal biasa, tapi pengen fighting, dalemin lagi gitu. Lebih mantap sih kayak. Sama sih kayak gue dia. Next question, adakah kesibukan lain selain main sinetron? Untuk saat ini gue nggak ada kesibukan lain karena cukup lumayan capek juga sih. Benar, gue juga dulu kan usaha mie Aceh. Sejak kesini udah nggak kuat lagi ke sono. Capek, kadang-kadang kalau orang lihat tuh syuting enak ya gitu. Gitu doang dapat duit. Nggak semudah itu. Tenaganya juga kadang masya Allah capek banget. Oke, sisa 2 pertanyaan lagi. 1, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh fans Vicky atau Atar di seluruh Indonesia? Makasih banyak udah support, makasih banyak udah dukung dan nonton selalu Love Story. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Benar. Minta doanya semoga makin panjang, semoga Amin. kita di sini yang syuting juga berkah. Kalau kaliannya suka nontonnya dan memang ada hal-hal positif yang disampaikan, yaitu kayak kisah-kisah pejuang pantang menyerah untuk mendapatkan wanita tanpa sentuhan, tanpa hal-hal yang emang tidak dibolehkan dalam Islam. Hubungan gue sama wanita kan gitu. Ya benar. Madinah kan solehah banget. Solehah banget. Jadi itulah, semoga kalian juga yang masih pacaran di sana itu bisa menjadi contoh bahwa bahagia itu bisa kita dapatkan tanpa menyentuh. Wih, kan gue bilang ini jago bikin puisi soalnya. Last question, bagaimana rasanya menjalani puasa pada bulan Ramadan tahun ini sambil syuting juga? Ini mungkin momen pertama kalinya gue puasa sambil syuting. Oh gitu? Iya, biasanya maksudnya ya FTV paling 4 harian mungkin ya. Iya. Syuting biasa ini pertama kalinya dapat syuting panjang. Ini juga ya. Rasanya gimana tuh? Perasaannya nyaman, cuman suka kesepian kadang. Oh gitu? Emang biasanya ditemenin sama siapa? Enggak, maksudnya kalau sebelum-sebelum kan sama nyokap, sama adik-adik. Oh, orang keluarga. Jadi sini kayak buka puasa gabung sama temen-temen nih. Oh berarti lo sama kita kesepian nih? Tadi buka puasa banyak sekali gue situ. Jadi paling nanti pas sahur juga kesini lagi, nanti masuk lagi kamar gitu. Gitu doang sih. Tahun lalu lo nggak ada, kita seru banget. Justru di depan kamar lo kita sahur. Oh iya. Karena ada makeup artis lo, ada satu mak. Tiap sahur dia masak sampai kita dari sini kru pun turun masak punya dia. Enak banget masakan dia. Tahun ini ya nggak ada sedih sih. Sahur nggak, kita makan paling nasi kotak aja, nggak ada masakan. Gitu paling selama di sini puasa ya sebetulnya nggak begitu berat juga sih sambil syuting gitu kan. Cuman ya itu paling momen-momen sama keluarga yang tahun lalu udah nggak ada, dan di sini sama keluarga baru juga. Berarti lo udah berapa lama nih nggak hangout bareng keluarga? Udah lama banget. Cuman kemarin Sabtu Minggu. Tahun lalu berarti sama keluarga puasa gitu? Selalu. Wah, lu selalu. Lu kebayang nggak? Gue udah berapa tahun? 8 tahun gue nggak bareng sama keluarga puasa, lebaran, tahun baru. Balik itu bukan pas lagi puasa atau tahun baru atau lebaran. 8 tahun. Nah, tahun ini harusnya gue rencana, tapi ya situasi Afghanistan makin memburuk. Jadi sini aja dulu lah. Indonesia bakal jadi Tapi lu ada kepengenan buat jadi WNI? Pengen banget, pengen banget. Susah prosesnya apa gimana? Harus nikah dulu itu. Tapi udah ada challenge sini. Nyari dulu dong. Nyari dulu. Nah, mungkin lo ada kenalan? Vanessa udah punya suami dia. Nah, gue lagi. Rama. Oke, brother. Thank you so much. Terima kasih banyak. Tadi juga gue bilang udah kasih kesempatan untuk kita bikin konten bareng. Semoga-moga kita nextnya kita bikin bareng lo sama Madinah. Berdua lebih seru karena fans kalian banyak banget. Jadi banyak banget yang request juga. So I hope next kita bisa bikin bareng sama lo dan Madinah. Oke guys, thank you buat kalian yang dari tadi nonton terus, pantau terus tanpa kalian skip. Love you guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan comment.